Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, kristalisasi kitab Yosua. Dan kita sudah sampai kepada pasal 9. Kita angkatkan tema di sana, penipuan orang Gibeon ya. Judulnya LA ini akal ya. Ya dia nipu ya. Sudah tahu ceritanya, kita tidak usah baca ini satu pasal. Ya, setelah dia mendengar bahwa ini orang Gibeon ini mereka tuh orang-orang heavy ya, mereka termasuk yang 7 bangsa yang seharusnya ditumpas habis oleh Yosua dan orang Israel. Hanya mereka ini dengan akalnya memang menipu Yosua dengan cara mereka seolah-olah mereka itu berasal dari negeri yang jauh. Mereka bilang, karena dari negeri yang jauh itu memang tidak ada perintah menumpas bagi Israel itu. Hanya yang 7 bangsa ini yang di seberang barat Sungai Yordan itu yang harus ditumpas. Kalau yang di luar itu, nah itu tergantung perjanjian. Karena memang ada perintah itu nanti kalau memang mereka nggak melawan ya bisa dijadikan budak atau bagaimana lah ya. Tidak harus ditumpas. Tapi ini akal orang Gibeon ini, mereka pura-pura berasal dari negeri jauh ya. Mereka bawa berpakaian yang buruk-buruk datang ke Yosua di tempat perkemahan di sana. Mereka bawa roti yang sudah remah-remah ya, bawa karung-karung yang pendeknya seolah-olah mereka dari negeri jauh, dan mereka bilang bahwa kami sudah mendengar Yahweh perbuatan yang besar di Mesir ya, membelah laut Teberau itu dan juga memukul dua raja orang Amori sebelah timur Yordan itu ya, Sihon dan Og, dan katanya juga akan menyerahkan seluruh negeri ini kepada Yosua dan orang Israel, sehingga mereka katanya kami sangat takut kehilangan nyawa. Akhirnya dia menipu dan dia mengadakan ikatan perjanjian ya. Yosua di sini kesalahannya, di sini jelas dikatakan ayat yang ke-15 ya. Ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Artinya tidak bertanya kepada Tuhan, tidak pendeknya itulah yang pokoknya ambil keputusan aja. Mereka percaya aja bahwa orang-orang Gibeon itu heavy ya. Itu dikatakan orang-orang heavy itu ya, mereka percaya bahwa mereka benar ya, orang-orang heavy itu yang nipu itu. Di situ ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian bahwa mereka akan dibiarkan hidup. Nah, hanya beberapa hari kemudian orang Israel bergerak, baru ketahuan bahwa orang-orang itu ada di situ ya. Tapi karena sudah sempat mengadakan perjanjian, itu tidak bisa dilanggar segampang begitu. Karena Saul itu pernah kasusnya kan, dia mau menghantam suatu suku padahal sudah ada perjanjian. Itu akhirnya anak Daud, waktu itu zaman Daud diminta 7 anak dari Saul atau berapa itu harus mati itu mengganti itu ya. Jadi perjanjian itu nggak gampang, nggak seenaknya dilanggar begitu tanpa ada konsekuensi, tidak bisa. Jadi Israel terpaksa dia tidak menumpas orang-orang heavy itu karena ya perjanjian itu, sehingga umatnya bersungguh-sungguh juga ya terhadap pemimpin. Kenapa ini ya? Ya tapi itulah akhirnya dijadikanlah orang-orang heavy ini tukang timba air ya, jadi budak gitu ya, tukang belah kayu, tukang timba air untuk umat Tuhan, untuk pelayanan bait suci. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kasus ini? Ini menurut saya pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita di zaman ini, dalam dunia kekristenan saat ini ya. Karena banyak juga ini menurut saya nih akal-akalan orang Gibeon ya dalam dunia kekristenan sehingga menipu umat Tuhan. Saya mau cerita dulu sebentar bahwa ini kasusnya, sudah tahu dalam konteks Israel sedang mencari
Israel sedang merebut apa yang menjadi haknya, yaitu warisan mereka, tanah perjanjian itu. Itu memang sudah punya Israel secara de jure ya. Walaupun de facto masih ada 7 bangsa di sana yang masih menempati. Tapi karena Tuhan yang sudah bilang ini sudah menjadi milikmu dengan suatu perjanjian itu, ya, baik perjanjian Abraham maupun perjanjian Musa. Jadi sudah sah itu milik Israel. Tinggal Israel ya tumpah saja ya, dengan mudahnya itu kalau udah perjanjian gitu ya. Nah, jadi dalam konteks Israel meraih ya, mendapatkan apa yang menjadi miliknya, tanah warisan, disitulah Israel ketipu. Saudaraku ya, perhatikan ini. Itu sudah milik Israel tapi ketipu Israel itu. Ya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan katakanlah seluruh tanah itu, karena di sini kotanya besar-besar ini, kota orang-orang Hewi yang apa? Ini ada Gibeon, Kefira, Beerot, Kiryat Yarim. Ini orang-orang yang bahkan lebih besar itu dari kota-kota yang Ai dan sebagainya itu, ya. Orangnya pahlawan semua yang di Gibeon itu juga, ya. Jadi cukup kehilangan tanah, kehilangan apa Israel itu gara-gara ditipu oleh orang Gibeon ini. Nah, baiklah, kita langsung masuk dalam dunia kekristenan saat ini ya. Dalam rangka gereja meraih milik pusakanya, yaitu kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas ya. Ini banyak penipu-penipu ini berkeliaran ya. Saya mau menyebut dulu bahwa si penipu itu tentu iblis ya. Karena Yesus bilang, Yesus yang kasih gelar 2 itu kepada iblis. Yang pertama, dia penipu dan pembunuh sejak semula. Jadi begitu dia iblis ada di muka bumi ini, binatang itu yang diciptakan Tuhan dengan suatu maksud, memang dia sudah dapat gelar 2. Penipu, pembunuh. Ya. Sejak semula itu ya. Jadi bukan tadinya dia baik tuh jadi penipu. Nah, dia emang udah penipu ya. Dia udah pembunuh manusia. Yohanes pasal 8 sudah lihat tuh, maupun dalam surat Yohanes. Jadi gelarnya ini kalau digabung, maka iblis itu menipu dengan maksud membunuh umat Tuhan. Ya. Nah, ini sekarang saya mau bongkar dulu ya. Tipuan-tipuan setan yang dalam dunia kekristenan sudah diterima sebagai suatu kebenaran. Ini dia dulu ya. Saya mungkin perlu baca dulu di 1 Korintus 2 ayat 14-15 ini ya. Saya baca nih pakai LI aja lah ya. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 ya. Ini supaya membantu kita dulu ya. Kita langsung di aplikasi nih, karena menurut saya ini penting sekali nih. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, seperti Elia. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi Bapak Saudara, hanya manusia rohani yang bisa menilai bahwa ini sudah terjadi penipuan ini. Kalau dia manusia duniawi, ini istilah manusia duniawi itu artinya ini istilah Yunaninya ini psychikos, yang berasal dari istilah Yunani psyche yang artinya jiwa. Jadi manusia jiwa atau manusia natural, ini bukan berarti orang jahat, ini orang Kristen, tapi dia hidup di alam jiwani, ya, bukan yang manusia rohani, yang ini istilah Yunaninya pneumatikos, itu seorang yang menilai secara dari sudut pandang roh, gitu loh ya. Terus di sini ada manusia rohani itu melakukan anakrino, itu artinya menilai, menghakimi, memeriksa. Ini hanya bisa dilakukan oleh manusia rohani, ya. Manusia duniawi atau manusia natural atau manusia jiwani tidak bisa. Nah, saya apa dulu lah ya. Mulai dulu masuk penipuan yang
Nomor satu lah dulu ya, kita ini aja dulu ya, kita masuk aja dulu kepada penipuan-penipuan. Mudah-mudahan semakin jelas ayat ini ya. Yang pertama, penipuan bahwa Yesus itu seolah-olah datang untuk membangun agama Kristen. Nomor satu ya. Karena begini, dalam dunia kekristenan saat ini ya, karena ada ajaran visible invisible church, jadi denominasi-denominasi yang banyak itu, nanti saya bicara ini. Denominasi yang banyak itu dianggap itulah gereja. Dan bahwa Yesus datang membawa agama Kristen untuk melakukan umat Tuhannya supaya ikutin ritual-ritual ini yang disebut gereja itu. Denominasi macam-macam, masing-masing ritualnya beda-beda. Jadi manusia yang duniawi menganggap aku beribadah kepada Tuhan. Kenapa aku beribadah? Aku percaya Yesus. Aku mengikuti ritual. Barangkali dia datang tiap hari Minggu di gedung apa sebagainya, dia berbuat ini dan itu. Aku sedang beribadah. Ya. Ini penipuan yang dahsyat. Saya kira mayoritas orang Kristen kena itu. Penipuan itu. Saudara tahu enggak, Yesus datang dari 10 dia enggak membawa agama. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat, istilah Yunaninya zoe, yaitu hidup yang jenis saat ini dijalani oleh Elohim. Lain yang suke, yang jiwa, yaitu hidup yang kita jalani sebagai manusia, bahkan yang sudah jatuh dalam dosa. Ini beda. Ya, Yesus datang bukan dia supaya manusia jiwani ini mengadakan ritual-ritual ini dan itu, bukan. Walaupun mulutnya aku percaya Yesus, aku setia perpuluhan, aku setia ibadah ke gedung denominasi, itu bukan itu maksud Yesus. Karena Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai life, hayat, zoe. Zoe ini saudaraku jenis hidup Elohim yang ketika diberikan memang dia masih benih, tapi di dalam zoe ini itulah terkandung kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemudian kebaikan, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Ya, bukan penguasaan diri jenis manusiawi, enggak. Ini beda dengan zoe, dengan suke. Manusia punya juga sukenya, kasih, sukacita, damai sejahtera, manusia punya. Tapi yang ini loh. Kemudian dalam hayat ini terkandung potensi mengenal Elohim dengan benar, secara batiniah, secara spiritual. Karena dalam Yohanes 17 Yesus bilang, inilah hidup itu atau hayat atau zoe itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal aku yang diutusnya. Jadi Yesus datang memberikan hayat atau zoe. Sama sekali tidak ada aturan-aturan agamawi di sini dalam zoe. Kalau orang itu beribadah dalam zoe itu, atau beribadah dalam hayat, atau beribadah dalam roh, maka dia akan menjalani kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh roh ini. Itulah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Yang 28 pasal itu ada 70 kali istilah dipimpin roh, bisikan roh, roh melarang dan sebagainya. Itulah ibadah. Itulah ibadah gereja mula-mula. Tapi dalam dunia kekristenan sekarang udah lain. Kekristenan sudah jatuh menjadi agama. Enggak lagi hayat, ya, tapi agama. Nah, kalau agama itu pasti punya aturan. Ya banyak itu aturannya. Datang hari Minggu, bayar perpuluhan, ada persekutuan sini, dan tipuannya itu para pemimpin denominasi umumnya ngomong gini, kalau engkau mau bertumbuh, engkau harus ikutin ini. Engkau harus berbuat begini. Padahal hayat itu, di dalam hayat itu memiliki potensi pertumbuhannya. Saya sudah pernah bicara soal iman itu yang bertumbuh itu from faith to faith, ataupun yang di Kolose itu pertumbuhan Elohim. Hayat ini memang didiamin, asal kita jalanin aja dia bertumbuh. Tak perlu melakukan aturan-aturan atau ritual agamawi supaya bertumbuh, enggak. Dia sendiri memang, saudara kalau taruh tanaman, ya, taruh aja, asal dia jangan dilindas, biarkan aja. Dia akan bertumbuh. Kenapa? Karena dia punya daya pertumbuhan dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini penipuan yang korbannya saya kira mayoritas orang Kristen. Mereka merasa salah, merasa bersalah kalau tidak datang ke gedung denominasi tertentu. Mereka merasa salah kalau tidak memberikan perpuluhan. Mereka merasa salah kalau berada di luar sistem denominasi itu. Karena kenapa?
itu bukan berasal dari Roh Kudus, perasaan salah itu tuduhan setan. Karena setan itu salah satu penuduh. Ya, selain penipu, penuduh, pembunuh, tambah lagi satu gelarnya. Jadi korbannya ini saudara, bayangkanlah berapalah korbannya karena tipuan yang nomor satu ini. Tipuan bahwa Yesus datang seolah-olah membawa agama dengan segala ritualnya. Ritualnya kadang diambil dari perjanjian lama, karena memang dalam perjanjian lama itu ritual, karena itu hanya simbol. Itu dibawa. Katanya Yesus itu enggak seluruhnya menggenapi hukum Taurat. Hanya sebagian aja, kalau korban-korban sudah. Tapi kalau hukum perpuluhan masih, katanya. Yang dasar minta duit aja lu kerjanya. Kalau hukum buah sulung masih, katanya. Hukum ini masih, katanya. Macam-macam. Itu penipuan. Korbannya Bapak Saudara, atau saya bilangnya mayoritas sudah. Kenapa demikian? Ya banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Oke, ini yang pertama ya, penipuannya. Yang kedua, kekristenan saat ini sudah menjadi lahiriah, tidak lagi batinnya. Karena begini, ketika Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Di mana diletakkan hayat Kristus itu? Alkitab mengatakan di dalam batin. Christ in you. Inilah kemuliaan orang Kristen yang sejati itu, di dalam batinnya. Christ in you itu juga harta. Kalau Paulus bilang harta dalam bejana tanah liat, itu dalam batin. Ya, segala sesuatu itu batinnya, itu yang sebenarnya. Ya. Tapi dalam dunia kekristenan sekarang ini dengan para pengajar-pengajar guru-guru palsu itu sudah geser sehingga menjadi lahiriah. Penampilan. Sama kayak orang Farisi, makanya Yesus bilang kau itu kayak kuburan. Saudara tahu kan kuburan itu di luarnya bagus. Rest in peace, ya. Bahkan ada namanya, ada fotonya, saya pernah lihat gitu. Ada juga gelar-gelarnya di situ. Bagus sekali. Tapi saudara bayangkanlah 2 meter di bawah itu. Bau busuk. Tulang belulang. Kenapa? Karena itu tampilan lahiriah, ya. Nah, dunia kekristenan begitu. Saya mau kasih satu bukti. Kalau dibilang ini pendeta besar atau pendeta yang sangat dipakai Tuhan, saudara bayangkan apa? Coba dulu. Kalau 1000 orang atau 100 orang Kristen lah, diambil aja sampelnya. Ditanya, ya secara acak disampel yang mudah-mudahan mewakili dunia kekristenan. Ditanya, apa tandanya orang disebut pendeta besar atau dipakai Tuhan luar biasa atau jadi berkat bagi banyak orang dan sebagainya. Kira-kira itu. Maka saya yakin barangkali 99% kali ya. Atau mungkin di bawah itu saya nggak tahu. Tapi jelas itu 90 ke atas lah itu. Akan menjawab. Pertama, orang itu jelas menarik banyak orang. Barangkali jemaatnya puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Kedua, dia barangkali punya karunia-karunia yang berkelimpahan lah, karunia penyembuhan, karunia bernubuat, karunia bahasa roh atau semuanya. Ketiga, khotbahnya disukai lah, kira-kira dan sebagainya lah, ya. Seger rasanya kalau dengar dia khotbah, ya, dan sebagainya. Barangkali sekolahnya juga bagus. Sekolah teologinya bagus. Barangkali tentu hartanya juga banyak, ya, kaya lah gitu ya. Dan persoalannya sedikit. Nggak banyak persoalan dalam keluarga dan sebagainya. Saudara lihat nggak ini kriteria pendeta besar, kriteria orang yang dipakai Tuhan. Ini sangat lahiriah. Kalau Paulus menyatakan aku diutus Tuhan, yang dibeberkan itu sekali dia beberkan pewahyuannya yang spiritual itu. Berikut masalahnya. Nggak ada dibilang aku menarik ribuan ratusan orang, aku punya gedung, punya kantor, punya nggak ada yang itu. Terus lihat, ini penipuan. Sudah, ini yang kedua nih. Korbannya, ya saya bilang 90% ke atas. 90% ke atas ketipu. Ini kerjaan siapa kalau bukan kerjaan iblis? Oke, berikut. Tentang gereja. Ya, ini penipuan yang korbannya sama gilanya. Gereja dengan denominasi. Sekarang ini, saudara tahu ya, kalau
dalam buku-buku teologi sistematika. Saya punya tuh beberapa, 7 atau 8 tuh, dari Berkhof atau siapa tuh, ada berapa lagi, Hodge, dan beberapa itu, 7 atau 8, saya nggak banyak. Tapi dalam kategori-kategori misalnya bicara tentang gereja, itu nggak ada bicara tentang kejatuhan gereja atau bicara tentang serigala ganas yang ada di Kisah Para Rasul 20 itu, yang menyebabkan gereja pecah. Nggak ada. Bahkan ada teori invisible church dan visible church. Sehingga umat Tuhan membayangkan, katanya kalau visible church itulah Presbyterian, Baptis ya, atau Mennonite, atau apa, Reform, atau apa semuanya. Ini dianggap gereja yang kelihatan, visible. Baru yang tidak kelihatan itu invisible-nya, yang seluruh anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang tidak terlihat, ada di mana-mana. Saudara tahu enggak itu ajaran visible dan invisible church? Ini ajaran membenarkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Kenapa? Mari saudara, saya ulangin lagi. Karena ini penipuan habis-habisan. Korbannya 90% lebih orang Kristen, saya yakin itu. Kisah Para Rasul 20 katakan, ya, Kisah Para Rasul 20 bilang itu, Paulus bilang itu, karena serigala ganas nanti datang, aku tahu, kata Paulus, akan menyerang para pemimpin, penatua. Di situ dibilang, dari antara kalian akan dengan ajaran palsu. Ini ajaran palsu itu yang diuraikan dalam apa loh, Wahyu pasal 2 pasal 3. Ajaran palsu itu Izabel, Bileam, Nikolaus. Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Jadi gereja dibelah antara ini umat, ini apa, pendeta. Kalau imam ini umat Katolik. Kalau pendeta itu kalau Protestan itu ini pendeta, ini jemaat. Nikolaus, Bileam dagang itu dalam kekristenan. Oh, luar biasa dagangnya. Kemudian Izabel, para pemimpin denominasi merampas. Dia bilang, akulah yang ditetapkan Tuhan jadi pemimpin di sini. Kalian tunduk sama aku. Kira-kira begitu ya. Ada ajaran tudung rohani, ada ajaran macam-macam. Nah, ini ajaran dengan ajaran palsu kau tarik murid-murid kepada dirimu. Nah, makanya gereja terpecah menjadi aliran ini, aliran itu. Ada 5.000 bahkan 10.000 kalau dihitung sampai detailnya. 10.000 pecahan. Memang ini serigala ganas. Dan ganasnya juga bahwa dia menyembunyikan diri dengan ajaran visible dan invisible church. Saudara lihat nggak serigala ganas ini? Mana pernah diuraikan dalam teologi sistematika? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya baca yang 7. Saudara kalau mau coba dulu kasih tahu sama saya. Ada nggak buku teologi sistematika yang menjelaskan tentang ajaran tentang kejatuhan gereja yang dari serigala ganas, Kisah Para Rasul 20. Kemudian ajaran palsunya itu Bileam, Izabel, Nikolaus. Kemudian yang di perempuan yang di Wahyu pasal 12 dan dibandingkan dengan Wahyu yang 17-18. Ada nggak itu? Nggak ada. Sepanjang saya tahu. Kalau ada tolong dikasih tahu sama saya. Kenapa? Ini penipuan. Sehingga umat Tuhan nggak tahu lagi bedanya mana gereja, mana denominasi. Mereka anggap kami bergereja aja. Padahal Yesus itu nggak bangun denominasi. Dia hanya bangun gereja. Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Itu. Tapi para pemimpin itu membangun denominasi. Mau jadi besar. Makanya big city. Babel itu big city. Yesus itu holy city. Dia mau bangun holy city. Ya. Ada lagi penipuan ini. Ini udahlah kita ambil kesimpulan dulu lah. Karena waktu saya. Barangkali kalau perlu sambung. Simpulannya apa? Apa akibatnya orang Kristen itu karena ketipu begini? Akibatnya nggak mendapatkan warisan haknya. Kalau saudara dan saya sebagai seorang yang mendapatkan hayat, haknya itu kita mengalami kepenuhan hayat, kepenuhan Kristus, mengalami pencurahan roh yang tak terbatas. Dan di zaman berikut kita bisa melayani, memulihkan segala sesuatu. Itu luar biasa warisan itu, luar biasa. Tapi karena penipuan dalam dunia kekristenan, mayoritas orang Kristen tidak mendapat warisannya. Mayoritas orang Kristen tertipu, saudara. Dan yang menipu ini bukanlah orang-orang ini yang saya bilang ajaran visible, invisible church. Itu para teolog itu. Diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Ya itu penipuannya. Mainnya di atas ini, penipuan ini. Di antara para pemimpin, bukan di bawah-bawah. Karena serigala ganasnya nggak nyerang jemaat. Perhatikan Kisah Para Rasul 20.
Dari serigala-serigala akan masuk dan menyerang kalian, kata Paulus. Dan dari antara kalian ada beberapa nanti yang ngajarin ajaran palsu, tarik murid-murid. Bukan tarik murid aja, tarik uangnya juga. Ya. Jadi ini dengan 3 penipuan ini aja, ya. Korbannya ini sebenarnya masih banyak kalau mau dikecil-kecilin lagi, ya. Jadi korbannya sudah 90% lebih lah. Itu makanya genaplah firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, lahir baru ini semua ini, penuh Roh Kudus ini. Berkarunia-karunia ini semua nih. Ya, baru saya dapat ada orang komen tentang video saya yang potongan. Dia bilang, "Itu lihat si Anu," disebut, kalau saudara tahu lah ya. Karunia penyembuhan luar biasa. Sana sini sembuh gitu ya. Luar biasa dipakai Tuhan. Dia berorganisasi, ada disebut organisasi. Inilah penipuan itu, sudah. Kalau yang mengertilah ya. Jadi banyak yang dipanggil, kesimpulannya sedikit yang dipilih. Haleluya. Amin.